karakter-karakter yang ada di film ini akan dieksplor sedemikian rupa sehingga semuanya relate sama sesuatu yang nggak harus diserem-seremin, tapi karena memang mengalami dalam peristiwa-peristiwa yang ada di film tadi. Dan gue sama pihak produksi itu udah kompak banget sampai kita benar-benar ngebedah gimana caranya menceritakan itu lewat peran-peran yang pengen kita tujukan. Kita bargaining pada saat kita menerima kabar si Yasmin tiba-tiba begitu, gimana nih? Itu kita pengen ekspor. Terus nanti ujungnya gimana nih? Itu kayak diskusi kelompok yang sangat panjang waktu itu, proses readingnya sampai akhirnya aku diterima di film ini gara-gara kesempatan pertama aku bisa bertemu dengan teman lamaku yang luar biasa ini, dan itu menjadi salah satu pemicu yang lebih kuat juga di penerimaanku pada panggilan dari Figuri. Untuk proses syutingnya, kalau boleh tahu di daerah mana dan berapa lama? Kita syutingnya di daerah Subang, ada Jabodetabek, dan yang di luar kotanya tuh di Subang. Jadi salam buat orang-orang yang di Subang yang kami singgahi. Nonton ya di bioskop ya. Ya, yang kami singgahi tempatnya, terima kasih atas penyambutannya juga baik sekali warga-warga di sana. Dan kita sangat senang karena landscape-nya masih virgin untuk filmnya. Iya. Kita yang pertama kali masuk ke sana. Kanerina tadi bilang waktu mandiin Maya tuh agak susah ya scene itu ya. Seperti apa tuh? Karena kan kalau ditanyain gitu Nerina gimana mendalami karakter menjadi Alia gitu kan. Jadi salah satunya yang aku paling gak suka adalah adegan di mana aku memandikan mayat itu gitu kan. Sementara gitu, gimana pendalamannya, saya mencoba untuk nggak mendalami karena kayak takut gitu kan, maksudnya itu kan horor yang paling dihindarin sama orang tua ya gitu loh. Amit. Dan itu memang dari awal Nirina udah ngomongin itu dari reading. Bahkan aku sempet ngomong gitu, itu adegannya boleh di take out gak sih, kayak boleh gak sih gitu, karena takutnya luar biasa gitu loh. Apalagi ya itu tadi, ini adalah horor yang dihindari semua orang tua, merasa ini kejadian ini gitu loh. Jadi untuk aku memainkan ini tuh hancurnya parah gitu. Jadi benar-benar pas lagi dari baca aja udah lemas gitu. Dari kita reading itu kita udah ngebahas ini terus kan, bahkan sempat ada perdebatan boleh nggak sih di take out ya bagian ini, sorry itu nggak bisa, ini soalnya memang kita penggambarannya emang sebegitu pentingnya gitu lah adegan ini gitu. Oke gitu. Dan aku tadi nonton ya, aku yakin kalau misalnya kita satu orang digantungin kamera di sini, terus pada saat proses itu capeknya minta ampun karena melihat situasi yang tadi kita sepakati yang amit-amit kejadian sama diri kita. Dan itu kan tadi kan kayak dipindah lagi cutnya, tapi kalau Nirina ditaruhin kamera, saya ditaruhin kamera, Ibu Mutia ditaruhin kamera depan mukanya, dan terus itu dipakai dan jadi sebuah film yang nggak putus-putus tentang kesedihan yang sakit loh, tentang melihat sosok anak kita yang ada di sana. Bisa dilihat dari air mata yang keluar pas lagi di adegan itu juga, itu semua ya itu kan dibilangin gimana cara ngedalamin, kita mencoba untuk tidak mendalaminya, tapi kayak kita merasakan posisi itu tuh kayak berat banget dan hancur banget, sampai kayak dari air matanya aja tuh nggak perhatiin deh di adegan dimana ada yang satu sequence-nya ya, satu bagian dari yang barengan dengan yang memandikan mayit itu, semua tuh air matanya kita nggak perlu dengan usaha keras gitu mengeluarkan air mata, karena semua tuh menghindari adegan itu, maksudnya semua menghindari dalam kehidupan asli adanya kejadian itu gitu. Jadi bener-bener pas lagi kejadian itu datang tuh bener-bener kayak semua orang gitu, kayak itu tuh sebenarnya kita syutingnya tuh nggak lama ya mas ya yang bagian itu ya gitu, tapi amit juga kalau lama banget sih. Iya gitu, karena jiwa kita tuh capeknya luar biasa gitu. Tapi ya itu karena udah itu yang kita hindarin, dan itu adalah luka atau borok yang kita tidak mau sentuh gitu kan. Jadi adegan itu untungnya cepet, bener-bener semuanya tek
gitu. Iya. Jadi udah kita bisa ngelewatin itu dengan cepat. Kalau nggak sih, itu bisa lebih hancur lagi sih. Dan itu satu scene yang aku sebenarnya nggak ada aku, cuman aku mau pengen nongkrongin karena aku pengen support secara emosional juga karena bapaknya ngelihat anaknya. Itu kan gue jadi pengen kampret. Karena aku duduk di pojok liatin Irina mandiin. Itu sangat sakit ya. Aku sih ingat banget itu karena aku sendirian di pojok nggak ada orang lain ngeliatin itu jadi Emang itu soalnya itu adegan Capek, yang iya. paling berat buat kita dan film sekali lagi film ini buat gue pribadi sih melelahkan secara jiwa beneran itu karena iya, ih, itu adalah horor semua orang tua. iya. Selesai syuting itu sih Ah, benar-benar ujungnya kita bisa runaway. iya, untungnya kita bisa runaway, tapi aku begitu selesai syuting ini sih aku pulang tuh anak-anak aku pelukin, Iya, itu. sepeluk-peluknya, Iya. walaupun mereka udah mulai ABG dan merasa kayak apaan sih gitu kan, tapi kayak nggak mau tahu, sini bobo bareng dulu karena Iya, mama iya. pengen kamu deket semuanya gitu loh. Udahlah, itu jadi terjadi tuh tidur bareng bersama itu tadi gara-gara Seru karena banget, emang seru banget. nggak pengen jauh sama anak-anak. Oke, Oke. Kak Nirina, Mas Lugi, ini kan soal adegan. Ada adegan yang dibuang nggak sih? Mengingat kan ini Ada. 13 tahun ke atas ya sensornya. Ada adegan yang Oh, adegan 13 tahun ke atas apa ya? Kenapa? Adegan maksudnya ada yang dibuang nggak sih dari enggak enggak deh, adegan yang dibuang semua masuk. Bukan adegan yang penting untuk dikategorikan sebagai ini nggak cocok sama 13 tahun sih. Adegan mungkin karena penyesuaian cerita aja. Oh, enggak, maksudnya emang adegan ini kan Nggak ada adegan yang enggak ada. nggak, iya maksudnya nggak dibuang, emang nggak Nggak ada. ada. Emang nggak ada. berarti lulus sama sih? Memang kita sepakati ini keluarga harus bisa nonton gitu. Oke, makasih.